Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan solihah, tetap semangat belajar, dan salah satunya adalah belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur tak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pelajaran ke-10 semester 2, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Salawat dan salam adalah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak silakan bisa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Pembelajaran terakhir di pelajaran ke-10 kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Siapakah Ashabul Kahfi itu? Kenapa kisah Ashabul Kahfi harus kita teladani? Mari kita perhatikan bersama-sama. Ashabul Kahfi menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Wow, lama sekali ya anak-anak. 309 tahun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua selama 309 tahun. Dan kisah Ashabul Kahfi dapat kita temui dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakusu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Anak-anak, Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Saat itu, Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam. Namanya adalah Dakianus. Dakianus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik anak-anak. Ia menyebarkan mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan Dakianus, mereka akan dibawa ke hadapan Dakianus. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat saat itu. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dakianus, ya, raja bangsa Romawi itu, dengan cara bersembunyi di gua anak-anak. Jadi Ashabul Kahfi, 7 pemuda itu lari ke gua, bersembunyi di dalam gua untuk menghindari kejaran Dakianus. Demi apa anak-anak? Demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Sebelumnya,
mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Setelah mereka berdoa, lalu Allah mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah SWT juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah SWT. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian mereka tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Bahkan Allah SWT menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka dalam keadaan terbangun. Anak-anak, setelah 309 tahun, Allah membangunkan Ashabul Kahfi. Salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makan. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negeri Dakianus, sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Karena lamanya mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi pada waktu itu sudah meninggal semua ya anak-anak. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah kisah singkat Ashabul Kahfi yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Kemudian Allah SWT membalas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, anak-anak, sebagai anak yang soleh dan solihah, sebagai anak muslim, kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar, seperti yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa orang-orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melindungi Ashabul Kahfi. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang kisah Ashabul Kahfi, sikap kebiasaan yang harus kita lakukan sehari-hari yaitu insya Allah kita akan selalu teguh pendirian dalam keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang kisah Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bagi bapak guru, dan bagi semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu teguh pendirian dalam keyakinan kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.